Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Data. Di sini kami akan mendemonstrasikan sebuah codingan dengan tema di bidang perdagangan yang mana kami membuat trading cryptocurrency gitu. Dan sebelum untuk masuk ke video demonstrasinya, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Saputra Ardiansyah dengan NIM 23103140883. Selanjutnya, Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama saya Firza Deva Yosea dengan NIM 23103 14186. Lanjut oleh Ifai. Perkenalkan, nama saya Fauzi Yusuf Alim dengan NIM 2310314085. Perkenalkan, nama saya Maliki Adriel dengan NIM 2310314080. Sedangkan saya Nalifa Novalina Wibowo dengan NIM 2310314088. baik, terima kasih. Silakan menonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan line-line coding yang ada pada codingan kami. Yang pertama itu ada ball operator yang baris ini berfungsi untuk agar operator menjumlahkan secara otomatis nilai yang didapatkan. Kemudian ada class account. Class account ini untuk menampilkan informasi account seperti nama pemilik, jumlah saldo, jumlah deposit, dan jumlah penarikan. Kemudian ada public yang dimana baris-baris ini berfungsi untuk mengisi nama si pemiliknya, jumlah saldo awal, jumlah deposit awal, dan jumlah penarikan awal. Dan seperti yang kita lihat bahwa kami telah menginput 10 cryptocurrency yang harganya digenerasi secara random dalam rentang 1 juta hingga 3 juta. Selanjutnya, ini di baris 42 sampai 45 itu fungsinya untuk masukin uang yang kita pakai atau kita deposit untuk melakukan transaksi. Jadi uang itu akan otomatis nambah, misal dari 5 juta bisa jadi 10 juta tergantung kita memasukin. Terus baris ke 49 sampai 53 itu sebagai informasi akun kripto kita, kayak nama, terus saldo bank, sama uang kripto yang kita punya. Lanjut ke nomor 58 sampai 64 itu fungsinya sebagai uang yang otomatis kita punya itu nambah, tapi uang yang di bank itu berkurang ketika kita melakukan penarikan. Terus lanjut lagi ke 68 sampai 71 itu histori transaksi dari penarikan. Jadi ada berapa jumlahnya, uang yang kita masukin berapa, terus habis penarikan dia munculin perintah menghapus transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian saya yang dimana pada integer node dia akan saat kita melakukan pemilihan untuk menghapus atau menyimpan transaksi. Jika kita memilih no, maka transaksi tersebut tidak akan dihapus. Namun apabila kita memilih yes atau y, maka transaksi tersebut akan dihapus. Dan pada saat kita memilih no, hasil yang dikeluarkan akan menampilkan total transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah white display sorter crypto yang dimana pada bagian tersebut terdapat perintah untuk mengurutkan kripto yang mulai baik itu dari harga yang termurah maupun tertinggi ataupun sebaliknya. Terus yaitu ada bull buy crypto yang mana fungsi untuk kita gunakan untuk membeli kripto. Seperti yang ditampilkan, kita diminta untuk memilih kripto yang sudah ada yang antara 1 sampai 10. Apabila kita tidak memilih 1 sampai 10 maka atau memilih angka 11, maka kripto tersebut akan kembali ke awal. Dan apabila kita memilih 1 dan 10 maka kita dapat membelinya. Dan selanjutnya adalah fungsi dari Boolean crypto yang dimana setelah kita membeli kripto yang sudah kita beli maka kita diminta untuk menjualnya. Kita dapat memilihnya. Misal yang kripto yang sudah kita beli adalah Dash. Jika kita ingin menjualnya maka kita harus menuliskan nama kripto tersebut dan kita diminta untuk menjualnya. Jika sudah berhasil maka ia akan langsung terjual kriptonya tersebut.
Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Nadif. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian case yang pertama dulu, yaitu INT main ini yang string owner. Dia ini codingannya buat masukin nama pemilik akunnya. Misalnya pemilik akunnya itu saya sendiri, saya tinggal ngetik nama saya Nadif. Terus juga di sini ada sintaks dengan INT amount, terus choice, terus di bawahnya ada while. Dia itu bakal nampilin menu-menu. Nah, yang pertama ini ada menu informasi, kayak tampilin informasi kalian, akun-akun kalian, terus deposit uang yang ada di akun kalian, tarik uang dari akun, terus juga tampilan dari history transaksi, tampilan dan short crypto berdasarkan harganya dari mulai yang paling murah terus juga yang paling mahal, juga beli sama jual dari kripto tersebut. Terus juga di sini ada menu buat nanti kita keluar dari pilihan menunya. Terus juga lanjut di case yang kedua ini kita bakal masuk ke case yang masukkan jumlah untuk deposit. Nah, ini tuh buat nanti kita deposit, misalnya kita mau deposit seharga, sebagai contoh, 10.000. Nah, itu nanti kita udah ngetik. Nanti di bawahnya kalau itu totalnya udah bener, bakal muncul sintaks berhasil deposit uang. Dan kalau gagal, itu bakal apa namanya? Kalau gagal bakal ada baca atau sintaks kayak gagal di ini nih, di else code gagal garis miring end. Nah, di case ketiga ini masukkan jumlah untuk menarik. Dia ini sintaksnya buat nanti kita kalau mau menarik jumlah kriptonya. Kalau misalkan kita berhasil menarik uangnya, dia bakal keluar sintaks seperti ini, berhasil menarik uang. Dan kalau saldo tidak mencukupi, dia akan muncul sintaks saldo tidak mencukupi. Di case keempat ini, nah, kalau kalian mau transaksi, terus juga transaksinya berhasil, dia bakal muncul transaksi berhasil seperti ini. Lagi, kalau tidak saldonya tidak mencukupi atau pilihan tidak valid, pilihan yang nggak benar, dia bakal nggak berhasil buat ngejalanin transaksi tersebut. Oke, dan lanjut di case yang ke bawah ini, transaksi berhasil. Nah, kalau transaksi berhasil dia seperti ini lagi. Kalau salah, cryptocurrency tidak ditemukan atau Anda tidak memiliki cryptocurrency-nya. Oke, lanjut ke yang bawahnya kalau exit. Nah, kalau default pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Oke, ke bawah. Mungkin kita udah mau mendekati demonstrasi, dan yang demonstrasi ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya bernama Muhammad Saputra Ardiansyah. Dipersilakan. Baik, yang sebelumnya itu adalah teman-teman saya menjelaskan secara singkat bagian pengkodingannya, dan yang selanjutnya ini adalah bagian demonstrasinya. Oke. Nah, pada tampilan awal akan seperti ini, kita disuruh untuk menginput nama pemilik akunnya, bebas diinput siapa aja. Oke. Nah, setelah kita nginput, bakal akan tampilan seperti ini. Ada 8 menu. Yang pertama itu tampilan informasi akun, yang kedua deposit uang ke akun, yang ketiga itu tarik uang dari akun, keempat itu tampilan histori transaksi kita, yang kelima ini adalah tampilan dan short crypto berdasarkan harganya, dan yang keenam ini kita bisa menu buat beli kriptonya, yang ketujuh itu menu untuk jual kripto, dan yang ke-8 ini untuk exit dari programnya. Oke, kita coba dari yang pertama. Nah, di sini akan tertera atau ditampilkan nama pemilik akunnya itu dari Ujang, yang mana dia memiliki saldo sebesar 1.500.000. Dan cryptocurrency-nya belum ada satupun karena kita belum beli. Oke, yang kedua ini kita akan coba yang kedua deposit uang. Sebelum kita beli, kita bakal nambahin uang yang ada di dalam bank kita sebesar 10 juta ya. Oke, kita udah masukin deposit uang. Kita cek lagi. Oke, di sini tertera 11.500.000. Oke. Nah, dari deposit uang ini kita juga bisa tarik uangnya. Kita coba pada menu yang nomor 3, kita narik sebesar 500.000. Oke, dan kita lihat di tampilan menunya, tampilan informasi akun kita. Nah, di sini
saldo bank kita tuh tersisa 11 juta karena kita telah menarik sebesar 500.000. Nah, di bagian menu keempat ini adalah kita bisa menampilkan histori transaksi kita. Oke, dan di sini tertera kita pertama tadi kan setelah mendeposit sebesar 10 juta dan kita telah melakukan penarikan itu sebesar 500.000. Dan di sini ada apakah Anda ingin menghapus transaksi? Nah, jika pencet iya, itu akan terhapus transaksi kita. Jika pencet N ini tidak. Nah, kita tidak ingin menghapus transaksinya. Oke. Oke, lanjut. Tadi sudah menampilkan informasi akun, deposit kita, bagaimana deposit, dan bagaimana tarik uang, dan bagaimana menampilkan histori transaksi kita yang telah kita lakukan. Nah, pada bagian kelima ini, kita akan menunjukkan bagian daftar-daftar harga kripto yang mana sebelumnya itu telah terlimput 10 jenis koinnya, dan ini bakal diurutkan berdasarkan harga termurah dan termahal. Dari yang paling murah itu sekitar 1.041 dan paling mahal itu 1 juta ya 29.000 sekian. Oke, pada bagian selanjutnya ini kita akan mencoba untuk membeli kripto di antara 10 kripto tersebut. Nah, kita bisa menekan tombol 6 pada menu beli kripto. Nah, di sini tertera eh, tampilan untuk membeli dan kita hanya perlu mengetik angka 1 sampai 10, tidak perlu mengetik nama dari koin tersebut. Misalkan kita mau beli DAS nomor 8, kita klik nomor 8. Oke. Nah, transaksi berhasil. Jadi, sebelum kalian membeli kripto di sini, pastikan saldo tercukupi agar kalau saldo nggak cukup, kita nggak bakal bisa beli kripto dan bakal balik ke menu sebelumnya. Nah, jika transaksi berhasil, kita coba cek lagi di tampilan informasi akun. Nah, yang pada sebelumnya itu cryptocurrency-nya tidak ada sama sekali, dan di sini kita miliki satu jenis koin DAS, satu unit. Dan kita bakal coba menjualnya. Kita tekan nomor 7. Oke, kita disuruh menginput nama koin. Kalau tadi kita beli itu memencet angka, kalau kita ngejual ini menuliskan nama koin yang bakal kita jual. Karena kita tadi belinya DAS, kita tulisnya DAS. Oke, nah transaksi berhasil. Kita cek lagi tampilan menu informasi. Oke, kita tidak memiliki satu unit pun DAS karena kita telah menjualnya. Nah, ah, akan kita bisa mengecek transaksi sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi pada awal ini kita deposit uang sebesar 10 juta dan kita menarik uang sebesar 500.000. Kemudian kita juga telah mencoba untuk membeli satu koin kripto yang bernama DAS. Kemudian kita jual juga koin kripto tersebut. Nah, di sini kita akan menghapus transaksi atau tidak dan kita hapus transaksi. Oke, kita pencet lagi nomor 4 dan transaksi tidak ada sama sekali. Dan di sini kita pencet ya lagi dan kita tentukan nomor 8 jika sudah selesai. Oke, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami demonstrasikan pada video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.